Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku baru saja pulang dari kantor setelah lembur hampir 10 jam, tubuh lelah, kepala pusing, tapi hati yang tidak tenang membuat langkahku terasa berat. Suamiku, Raka, seharusnya sudah pulang lebih dulu, tapi seperti biasa, ia selalu pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Aku mencoba menghibur diri dengan pikiran bahwa ia sedang melakukan yang terbaik untuk keluarga kami, tapi malam ini ada rasa ganjil yang menusuk. Aku berjalan menuju kamar untuk menaruh tas kerja dan jaket, lalu menatap tumpukan baju yang menunggu untuk dicuci. Ada satu kemeja putih yang tergantung di kursi. Aku mengambilnya tanpa berpikir panjang, lalu mulai memeriksa noda-noda atau bekas keringat yang biasa muncul setelah seharian bekerja. Namun, mataku terhenti ketika melihat sesuatu yang asing. Sebuah helai rambut panjang tersangkut di kemeja Raka. Rambut itu berwarna coklat kehitaman, lembut, dan panjang, jauh berbeda dari rambutku yang pendek sebahu. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini salah tempat, mungkin angin atau, entahlah, gumamku lirih. Tapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantui. Kemeja itu kusut tidak seperti biasanya. Aku tahu suamiku adalah pria rapi, dan meski ia sering lembur, kemejanya hampir selalu tampak rapi saat ia pulang. Kusut yang terlalu jelas ini seakan menjerit memberitahu ada sesuatu yang salah. Aku memegang helai rambut itu di antara jari-jariku, mencoba merasakan teksturnya. Rambut ini lembut, wangi, dan jelas bukan rambutku. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kemeja itu dan mencoba menyusun logika. Selama ini Raka selalu mengatakan pulang malam karena pekerjaan. Ia sering meneleponku saat lembur, memberi alasan pentingnya rapat atau proyek yang harus diselesaikan. Aku percaya, karena aku mencintainya dan ingin mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi malam ini, helai rambut itu seperti sirine yang memperingatkan bahaya yang selama ini tersembunyi. Aku tidak ingin langsung menuduhnya berselingkuh. Namun rasa curiga ini sudah menancap begitu dalam. Aku mulai mengingat pola-pola aneh yang terjadi belakangan ini. Raka lebih sering menahan diri untuk berinteraksi denganku. Kadang ia pulang terlambat tanpa alasan jelas, atau malah menelepon dari jalan untuk bilang, "Masih di kantor, sayang. Jangan tunggu aku terlalu lama." Aku dulu menganggap itu hal biasa, tanda kesibukan. Tapi sekarang semua itu terasa berbeda. Hari-hari belakangan ini, aku merasa seperti kehilangan tempat di hatinya. Dulu, Raka mencintai aku dengan tulus, menghargai apapun yang aku lakukan, walau aku berasal dari keluarga sederhana dan miskin. Ia sering bilang bahwa cinta kami bukan soal harta, tapi tentang saling melengkapi. Aku masih ingat saat kami menikah, keluarganya sempat meremehkanku karena latar belakangku. Mereka menilai aku tidak pantas menjadi pendamping seorang pria mapan dan berpendidikan tinggi seperti Raka. Tapi cinta mereka padaku waktu itu masih ada, setidaknya aku merasa begitu. Sekarang, semua itu terasa berbeda. Perhatian Raka seakan menguap, digantikan dengan dingin dan jarak yang membekas. Aku menatap rambut itu lagi, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Aku tahu ini pertanda, tapi aku belum ingin mengakui kebenaran yang menakutkan. Mungkin Raka tidak setia. Aku menyisir ingatanku kembali. Beberapa bulan terakhir, ia selalu punya alasan untuk lembur setiap kali pulang malam. Terkadang ia pulang lebih larut dari biasanya, dan aku selalu percaya. Aku bahkan tidak berani menanyakan terlalu banyak karena takut terlihat posesif. Tapi malam ini, rasa curiga sudah terlalu besar untuk diabaikan. Aku mulai berpikir untuk menyelidiki diam-diam. Aku harus tahu kebenarannya sebelum mengambil langkah. Tidak mungkin aku terus tinggal dalam kebohongan, merasa diremehkan, dan dikhianati tanpa bukti. Tapi bagaimana caranya? Aku harus berhati-hati. Rasa takut bercampur dengan kemarahan membuat pikiranku kacau, tapi satu hal yang jelas, aku tidak bisa tinggal diam. Aku menaruh kemeja itu di meja rias, memperhatikan setiap lipatan kusut dan helai rambut yang menempel. Aku ingin mengambil foto sebagai catatan, tapi memutuskan untuk menyimpannya di memoriku dulu, menunggu kesempatan yang tepat. Aku tahu langkahku selanjutnya harus penuh perhitungan. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan pola Raka lebih seksama. Aku mencatat waktu pulangnya, telepon yang ia lakukan, dan setiap perubahan kecil dalam perilakunya.
Setiap aroma parfum yang berbeda di bajunya, setiap tanda kusut yang tidak wajar, semuanya aku simpan dalam ingatan. Suatu malam, aku mencoba bertanya lembut, "Sayang, kau pulang malam ini lagi, ya? Ada banyak pekerjaan?" Raka tersenyum dan menjawab, "Iya, sayang. Lagi ada deadline penting, kau tahu kan?" Aku mengangguk, menelan rasa sakit itu dalam-dalam. Aku tersenyum dan berpura-pura percaya. Tapi di balik senyum itu, aku bertekad untuk menemukan jawaban. Sampai akhirnya, malam itu aku memutuskan untuk mengambil tindakan kecil tapi penting. Saat Raka mandi, aku diam-diam memeriksa kemeja yang kusut tadi. Rambut panjang itu masih menempel, dan ada bekas parfum yang asing. Ini semakin menguatkan kecurigaanku. Aku menahan napas, menatap cermin, mencoba menenangkan diri. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus memastikan sebelum mengambil langkah berikutnya, gumamku lirih. Malam itu aku tidur dengan mata yang tidak bisa terpejam sepenuhnya. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang menekan. Apakah Raka benar-benar setia? Apakah rambut itu milik wanita lain? Apakah semua alasan lembur selama ini hanyalah kebohongan? Keesokan harinya, aku mulai menyusun strategi. Aku tidak ingin langsung menghadapi Raka tanpa bukti yang kuat. Aku ingin memastikan agar tidak ada yang bisa menyangkal. Langkahku harus rapi, seperti kemeja kerja yang selalu ia kenakan. Aku harus berhati-hati, karena kesalahan sedikit saja bisa membuat bukti hilang. Hari demi hari, aku mengamati, mencatat, dan mempersiapkan diri. Setiap helai rambut yang kutemukan, setiap kemeja kusut, dan setiap perubahan perilaku Raka aku jadikan petunjuk kecil. Aku merasa seperti detektif dalam rumah sendiri, mencoba menguak rahasia yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manis yang selama ini ia ucapkan. Di dalam hati, aku merasakan campuran sakit, kecewa, dan kemarahan. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah mencintaiku tulus, yang dulu bangga menikahiku meski aku miskin, kini bisa berubah menjadi begitu? Namun, aku tahu satu hal, aku tidak boleh hancur, aku harus kuat. Bukti yang aku temukan malam itu adalah awal dari perjalanan panjang untuk mengetahui kebenaran. Dan malam itu, ketika aku menatap helai rambut di kemeja Raka, aku tahu hidupku akan berubah. Tidak ada jalan kembali jika aku memilih untuk mengikuti naluri hatiku. Aku harus tahu, dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan aku temukan. Perasaan campur aduk itu terus menemaniku hingga aku terlelap. Namun satu tekad kuat terpatri di dalam hati, aku akan menemukan kebenaran tentang suamiku, apapun risikonya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di mata orang lain, tetapi bagiku, setiap detik terasa seperti permainan penuh ketegangan. Aku berperan sebagai istri yang percaya sepenuhnya kepada suami, sementara di balik itu, aku diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya. Helai rambut panjang yang kutemukan malam itu tidak bisa aku lupakan. Ia menjadi titik awal dari sebuah pencarian kebenaran yang semakin nyata. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan, memastikan rumah tampak rapi, dan berpura-pura tidak mencurigai apapun. Saat Raka muncul dari kamar mandi, aku menyapa dengan senyum hangat. "Selamat pagi, sayang. Sarapannya sudah siap." Ia membalas dengan anggukan singkat dan ciuman di pipi, seperti rutinitas biasa. Namun hatiku tidak tenang, aku tahu di balik senyum itu ada sesuatu yang disembunyikan. Hari itu aku memutuskan untuk mulai mengamati pola-pola kecil yang selama ini terlewatkan. Aku mencatat jam keberangkatan dan kepulangan Raka, telepon yang ia lakukan, bahkan aroma parfum yang menempel di bajunya. Aku menemukan hal-hal yang sebelumnya tampak sepele, tapi kini terasa penting. Ada parfum yang berbeda, lipatan baju yang tidak biasa, noda di kemeja yang sepertinya tidak dari pekerjaan. Aku memulai dengan memeriksa kemeja kerja Raka secara lebih teliti. Setiap helai rambut, setiap bekas parfum, bahkan bekas lipatan yang aneh, semuanya aku catat di buku kecil. Aku tahu ini terdengar seperti paranoia, tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Ada sesuatu yang tidak wajar, dan aku harus mengungkapnya sebelum terlambat. Hari demi hari, aku menjadi lebih ahli dalam mengamati tanda-tanda perselingkuhan. Aku mulai memeriksa riwayat telepon dan pesan singkatnya saat ia meninggalkan ponsel sebentar di rumah.
Terkadang ada panggilan dari nomor tak dikenal yang cepat sekali dihapus. Terkadang ada pesan yang hanya terlihat sekilas di layar, kemudian hilang begitu cepat. Semua itu menambah rasa curiga, tapi aku masih butuh bukti yang lebih konkret. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengikuti Raka diam-diam. Aku menyamarkan diri dengan jaket longgar dan kacamata hitam, pura-pura sedang berjalan-jalan. Dari kejauhan, aku melihat Raka keluar dari kantor, membawa tas kerja dan ponsel di tangan. Aku mengikuti dari jarak yang aman, memastikan ia tidak menyadari kehadiranku. Ia tidak pulang ke rumah. Sebaliknya, ia berhenti di sebuah apartemen modern yang tidak kukenal. Aku menunggu dari jauh, bersembunyi di balik mobil yang diparkir, jantung berdegup kencang. Tidak lama kemudian, seorang wanita berambut panjang keluar dari apartemen, menyambut Raka dengan senyum hangat. Mereka berpelukan lama, dan aroma parfum wanita itu sempat tercium bahkan dari jarak jauh. Aku mengeluarkan ponsel secara diam-diam dan mulai merekam dari jauh. Setiap gerakan mereka terekam jelas, mulai dari ciuman di pipi hingga pelukan yang terlalu intim untuk sekadar teman. Hatiku hancur, tapi aku tetap tenang, fokus untuk mendapatkan bukti sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, Raka dan wanita itu masuk kembali ke apartemen. Aku menunggu beberapa menit, lalu memutuskan kembali ke rumah sebelum ia menyadari kehadiranku. Di rumah, aku duduk di meja makan, menatap kertas catatan dan ponselku. Bukti yang aku kumpulkan malam itu menjadi titik balik. Aku tahu tidak ada lagi alasan untuk mengabaikan rasa curiga. Hari-hari berikutnya, aku semakin intens dalam mengumpulkan bukti. Aku menyiapkan kamera tersembunyi di beberapa tempat strategis di rumah, meskipun Raka tidak curiga. Aku juga mencatat setiap kali ia berkata lembur dan mencocokkannya dengan data dari catatan parkir, nota restoran, dan lokasi yang kukumpulkan dari pesan singkatnya. Pola yang muncul jelas, setiap bulan, ada beberapa malam Raka tidak pulang ke rumah dan alasan yang ia berikan hanyalah lembur proyek. Aku menemukan juga hal-hal lain yang membuat darahku mendidih. Kemeja suami yang kusut dan berbau parfum asing setelah malam-malam tertentu. Rambut panjang yang pertama kali kutemukan ternyata bukan satu-satunya, semakin banyak helai yang menempel di pakaian kerjanya. Aku mulai menyadari bahwa perselingkuhan ini bukan kejadian sesekali, tapi sudah berlangsung cukup lama. Rasa sakit bercampur kemarahan. Bagaimana mungkin seseorang yang dulu mencintaiku tulus, yang menikahiku meski aku miskin, bisa berubah menjadi seperti ini? Tapi aku tahu, kemarahan ini harus kuubah menjadi kekuatan. Aku tidak bisa bertindak gegabah, harus ada rencana matang agar suami dan selingkuhannya tidak bisa menyangkal lagi. Aku memutuskan untuk mendokumentasikan semua bukti, foto helai rambut, video suami dan selingkuhannya, catatan waktu lembur palsu, struk parkir, bahkan pesan singkat yang mencurigakan. Setiap detail aku simpan di tempat aman, hanya aku yang tahu. Semakin banyak bukti terkumpul, semakin jelas satu hal. Suamiku telah berbohong selama ini, dan wanita itu bukan teman biasa, tapi selingkuhan yang telah lama menempati hati dan rumahku. Sore itu, ketika Raka pulang, aku menyambutnya dengan senyum. Aku berpura-pura tidak tahu apapun, tapi di dalam hatiku sudah ada rencana yang matang. Aku ingin menghadapi ini dengan kepala dingin, bukan emosi. Aku tahu saat yang tepat akan datang, dan ketika itu terjadi, semua orang akan tahu kebenarannya. Aku juga mulai memikirkan strategi menghadapi keluarga Raka. Selama ini, mereka selalu meremehkanku karena aku berasal dari keluarga sederhana. Mereka melihatku sebagai istri yang tidak pantas, sampah yang beruntung menikahi pria berpendidikan tinggi dan mapan. Tapi dengan bukti-bukti yang aku kumpulkan, aku tahu mereka tidak bisa menyangkal lagi. Malu dan syok akan menjadi reaksi mereka ketika kebenaran terbuka. Hari-hari berlalu, dan penyelidikan diam-diamku mulai membuahkan hasil. Aku tahu perselingkuhan ini lebih serius dari yang kubayangkan. Ada pola, ada bukti yang jelas, dan aku semakin yakin bahwa langkah selanjutnya harus diambil dengan tegas. Namun, aku juga menyadari satu hal penting, aku harus tetap kuat untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini meruntuhkan harga diriku. Aku harus mempersiapkan diri, mempersiapkan bukti, dan mempersiapkan mental untuk menghadapi semua orang, termasuk suami, selingkuhannya, dan keluarga Raka. Malam itu, aku duduk di meja belajar,
menatap catatan dan ponsel yang berisi bukti-bukti perselingkuhan. Hatiku penuh campuran sakit, marah, dan tekad. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suamiku sendiri, menghancurkan hidupku tanpa perlawanan. Di balik kesunyian malam, aku menulis catatan penting. Catatan waktu pulang suami. Foto helai rambut yang menempel di kemeja. Video dan foto dari apartemen. Struk parkir dan nota yang mencurigakan. Aku tahu suatu hari nanti, semua bukti ini akan digunakan untuk menunjukkan kebenaran. Dan hari itu, aku akan berdiri dengan kepala tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai wanita yang kuat dan berani menghadapi kenyataan. Malam itu, ketika Raka tidur, aku menatap langit-langit kamar, menarik napas panjang, dan berkata pada diri sendiri, aku akan menemukan kebenaran, dan aku akan berdiri kuat. Tidak ada yang bisa menghancurkanku lagi. Dan dengan tekad itu, aku menutup mata untuk beristirahat, siap menghadapi hari-hari berikutnya yang akan semakin menegangkan, tetapi juga membuka jalan untuk keadilan yang sudah lama aku tunggu. Hari-hari setelah penyelidikan diam-diamku berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap malam aku duduk di meja belajar, menata bukti demi bukti yang aku kumpulkan. Foto helai rambut panjang yang menempel di kemeja suami, video rekaman Raka bersama wanita di apartemen, struk parkir, catatan telepon, hingga pesan singkat yang mencurigakan. Semua bukti ini menjadi senjataku untuk menghadapi kebenaran yang selama ini terselubung. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa terburu-buru. Jika aku menghadapi Raka sekarang, tanpa bukti kuat, aku akan dianggap paranoid atau bahkan gagal mengungkap kebohongan yang selama ini ia tutupi. Tapi aku juga sadar, waktu tidak bisa ditunda terlalu lama. Setiap malam Raka pulang larut, aku semakin yakin bahwa perselingkuhannya tidak hanya satu kali, melainkan sudah menjadi pola. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengikuti Raka lagi, kali ini dengan strategi yang lebih matang. Aku mempersiapkan kamera tersembunyi di mobil, dan menempatkan diri di lokasi yang memungkinkan aku merekam gerak-geriknya tanpa terlihat. Aku ingin mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa membuatnya tidak bisa berdalih lagi. Raka keluar dari kantor tepat pukul 8 malam, membawa tas kerja seperti biasa. Ia tampak lelah, tapi matanya berbinar-binar saat melihat ponsel di tangannya. Aku mengikuti dari jarak aman, memastikan ia tidak menyadari kehadiranku. Jalan-jalan kota malam itu sepi, hanya suara mobil dan lampu jalan yang menemani perjalananku. Ia berhenti di sebuah apartemen modern yang jelas-jelas bukan rumahnya. Hatiku berdegup kencang saat melihat wanita berambut panjang muncul dari dalam. Mereka tersenyum, saling menyapa dengan kehangatan yang berlebihan. Aku menahan napas, menatap setiap gerakan mereka. Wanita itu memeluk Raka, dan aroma parfum yang kukenal dari kemeja suamiku menyebar, menegaskan kecurigaanku selama ini. Aku menyalakan kamera tersembunyi dan mulai merekam. Setiap momen terekam jelas, pelukan hangat, ciuman di pipi yang berubah menjadi ciuman di leher, bisikan lembut di telinga. Hatiku hancur, tetapi aku tetap fokus. Ini adalah bukti yang aku tunggu-tunggu, bukti perselingkuhan yang tak bisa dibantah. Setelah beberapa saat, mereka masuk kembali ke apartemen. Aku menunggu beberapa menit sebelum kembali ke mobil dan pergi. Di rumah, aku duduk di meja, menatap video yang baru saja kurekam. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Semua bukti itu nyata, dan tidak ada lagi alasan untuk membela diri. Raka memang berselingkuh, dan wanita itu bukan sekadar teman biasa. Hari-hari berikutnya, aku semakin teliti dalam mengumpulkan bukti tambahan. Aku memeriksa struk restoran, melihat pola pembelian makan malam, bahkan nota parkir. Semua data itu menunjukkan konsistensi dengan rekaman yang aku miliki. Setiap kali Raka mengatakan lembur, aku bisa menunjukkan bukti bahwa ia tidak berada di kantor, tapi di apartemen wanita itu. Aku juga mulai menata strategi menghadapi keluarga Raka. Selama ini mereka selalu meremehkanku, menganggap aku tidak pantas menikahi pria mapan dan berpendidikan tinggi. Mereka sering menatapku sinis, menyindir latar belakangku yang sederhana. Tapi aku tahu, ketika kebenaran terbongkar, semua yang merendahkanku akan terkejut dan malu. Suatu sore, aku mengundang mereka ke rumah dengan alasan ingin berbicara soal keluarga.
Mereka datang dengan ekspresi sinis dan sedikit meremehkan, tidak tahu bahwa aku sudah menyiapkan bukti yang tak terbantahkan. Aku menunggu semua orang berkumpul, lalu mulai menunjukkan rekaman video, foto rambut, kemeja kusut, dan catatan waktu lembur palsu. Reaksi mereka sungguh luar biasa. Wajah mereka berubah pucat, mata terbuka lebar, dan mulut mereka tersedak kaget. Tidak ada yang bisa menyangkal bukti yang begitu jelas dan kuat. Mereka yang dulu selalu membenciku dan merendahkan latar belakangku, kini hanya bisa menatapku dengan rasa malu dan ketidakpercayaan. Raka yang awalnya mencoba tenang, mulai gelisah. Aku menatapnya dengan dingin, tanpa satu kata pun. Ia mencoba membela diri, berusaha meredakan situasi, tapi semua usaha itu sia-sia. Bukti-bukti itu nyata, dan tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Aku melanjutkan dengan menampilkan kemeja kusut yang berbau parfum asing, helai rambut panjang yang masih menempel, serta catatan waktu pulang yang berbeda jauh dengan klaim lembur Raka. Semua bukti ini menunjukkan satu fakta yang tidak bisa dibantah, Raka telah lama berselingkuh. Keluarga Raka, yang selama ini memandang rendahku, kini hanya bisa diam. Mereka merasa malu, syok, dan kecewa. Mereka mulai menyadari bahwa semua prasangka terhadapku salah, dan yang seharusnya mereka perhatikan adalah perilaku Raka yang selama ini mereka tutupi atau abaikan. Aku menatap Raka dengan penuh amarah yang tertahan. Hatiku hancur, tetapi aku harus tetap kuat. Aku sudah menunggu terlalu lama, Raka. Aku tahu semua kebohonganmu, dan sekarang semua orang tahu, kataku pelan tapi tegas. Raka mencoba mengelak, tetapi tidak ada yang mempedulikannya. Bukti-bukti itu terlalu jelas. Ia sadar bahwa semua perilakunya selama ini terbongkar. Tatapan mata yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi panik dan putus asa. Aku juga menambahkan, setiap malam kamu bilang lembur, aku percaya. Tapi nyatanya, kamu ke apartemen wanita itu. Semua bukti ada di sini. Aku menampilkan video dan foto dengan tenang, tanpa emosi berlebihan, tapi setiap kata yang kuucapkan menusuk hati Raka seperti pisau. Keluarga Raka yang dulu menilai rendahku, kini mulai memahami siapa aku sebenarnya. Mereka mulai membelaku, bahkan menatap Raka dengan rasa kecewa dan marah. Aku merasa lega, bukan hanya karena kebenaran terbongkar, tapi juga karena aku tidak sendirian menghadapi pengkhianatan ini. Raka mencoba membela diri, berkata bahwa semua itu hanya kesalahan sesaat, bahwa ia masih mencintaiku. Tapi aku hanya tersenyum dingin. Semua kata-kata itu terdengar hampa di telingaku. Bukti-bukti yang ada berbicara lebih lantang daripada ribuan kata maaf yang bisa ia ucapkan. Aku menatap keluarga Raka, kemudian berkata dengan tegas, aku sudah tidak bisa lagi percaya padanya. Aku ingin cerai, dan aku akan menjalani hidupku tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Suasana menjadi hening. Raka terdiam, wajahnya memucat. Ia mencoba bicara, namun suara keluh. Keluarga Raka menatapnya dengan campuran rasa marah, kecewa, dan malu. Aku tahu, momen itu adalah titik balik. Semua yang dulu meremehkanku kini harus menyaksikan kebenaran yang nyata. Aku merasa lega meski hati masih sakit. Semua usaha diam-diam yang kulakukan, semua malam-malam yang kuhabiskan mengumpulkan bukti, kini membuahkan hasil. Aku tidak lagi menjadi korban yang tak berdaya. Aku berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa meski berasal dari latar belakang sederhana, aku bisa menghadapi kenyataan dengan keberanian dan kecerdikan. Malam itu, setelah semua bukti diperlihatkan dan semua orang pulang dengan rasa malu dan syok, aku duduk di ruang tamu. Hatiku masih berdegup kencang, tapi ada rasa damai yang aneh. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus menghadapi proses perceraian, memulihkan diri, dan menata ulang hidupku. Namun satu hal jelas, aku telah menemukan kebenaran, dan aku telah menunjukkan keberanianku kepada semua orang. Aku tahu, dari titik ini, hidupku akan berubah selamanya. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun, bahkan suamiku sendiri, menghancurkan harga diriku atau meremehkanku karena latar belakangku. Malam itu aku tidur dengan mata yang berat, tapi hati yang lebih ringan. Aku tahu, esok akan menjadi hari baru, hari di mana aku akan mulai merencanakan langkah berikutnya untuk menghadapi perceraian dan membangun kembali hidupku yang sempat tertunda. Dan saat itu,
Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan bangkit, aku akan menjadi kuat, dan aku akan menunjukkan bahwa pengkhianatan suami tidak akan pernah menghentikanku dari meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Pagi itu, aku bangun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Malam kemarin menjadi titik balik, di mana semua bukti perselingkuhan suamiku, Raka, terbongkar di hadapan keluarganya sendiri. Aku masih bisa merasakan getirnya sakit hati, tapi lebih dari itu, ada rasa lega yang aneh, seolah beban yang menekan dada selama berbulan-bulan mulai terangkat. Setelah mandi dan sarapan cepat, aku duduk di ruang tamu, menatap tumpukan dokumen yang selama ini kubuat, video, foto, catatan waktu, dan bukti-bukti lain yang membuktikan pengkhianatan Raka. Semua bukti itu kini menjadi pondasi kuat untuk langkah selanjutnya, perceraian yang harus kujalani dengan kepala tegak. Aku menunggu Raka di rumah, pura-pura tidak tahu bahwa aku akan segera membicarakan masalah ini. Ketika ia masuk, aku menatapnya dengan dingin. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. Hanya tatapan penuh ketegasan dan kepastian yang membuatnya terdiam. Raka, suaraku terdengar tegas, aku ingin bicara serius. Raka duduk, wajahnya menegang. Ada rasa cemas yang jelas terlihat, meski ia mencoba menutupi dengan ekspresi biasa. Aku mengambil napas panjang sebelum melanjutkan. Aku tahu semua tentangmu. Semua kebohonganmu, semua malam yang kau bilang lembur, semua itu hanyalah alibi. Aku punya bukti yang tak bisa dibantah. Raka menatapku, matanya mencoba menahan panik. Evi, dengarkan aku bisa jelaskan. Aku menggeleng. Tidak, Raka. Tidak ada lagi penjelasan yang bisa diterima. Semua sudah jelas. Aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang berkhianat dan meremehkan perasaan istrinya sendiri. Raka mencoba mendekat, tapi aku mundur sedikit. Aku ingin cerai, kataku dengan suara tegas. Kata itu seperti palu yang memukul hatinya. Ia terdiam, tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Aku menatapnya, melihat campuran penyesalan, marah, dan putus asa di wajahnya. Proses perceraian pun dimulai. Aku mengumpulkan semua dokumen penting, termasuk bukti perselingkuhan, untuk diajukan ke pengadilan. Aku memastikan semua hakku sebagai istri dipenuhi, termasuk hak atas harta bersama dan hak-hak lain yang sempat tertunda. Aku tidak ingin tersakiti lagi, tapi aku juga tidak ingin membalas dengan cara yang merendahkan diriku. Hari-hari persidangan terasa panjang dan melelahkan. Raka berusaha membela diri, mencoba menyangkal beberapa bukti, tapi semuanya sia-sia. Bukti yang kukumpulkan terlalu kuat, terlalu jelas, dan tidak bisa dibantah. Bahkan pengacaranya pun tidak bisa merubah fakta yang ada. Keluarga Raka, yang selama ini membenciku karena aku berasal dari keluarga sederhana, kini duduk di ruang sidang dengan wajah malu. Mereka menatapku dengan ekspresi campur aduk, kecewa, syok, dan akhirnya mulai memahami siapa aku sebenarnya. Mereka yang dulu meremehkanku, kini menyadari bahwa aku bukan orang yang lemah atau bodoh. Saat hakim memutuskan perceraian, aku merasakan campuran lega dan sedih. Lega karena akhirnya aku bebas dari kebohongan dan pengkhianatan, tapi sedih karena rumah tangga yang dulu aku bangun dengan cinta kini harus runtuh. Namun aku tahu, ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan dan sakit hati. Setelah perceraian, aku mulai menata hidupku kembali. Aku kembali ke dunia kerja yang sempat tertunda karena pernikahan. Dulu, aku lulusan terbaik manajemen, tetapi karirku sempat terhenti karena aku memilih fokus pada keluarga. Sekarang, aku memiliki pengalaman hidup dan tekad yang lebih kuat untuk sukses. Aku mulai mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan ternama. Berbekal prestasi akademis dan kemampuan manajerial, aku cepat diterima di posisi strategis. Semangatku membara, karena aku ingin membuktikan bahwa aku mampu berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada suami atau siapapun. Hari demi hari, aku mulai menata karir dan hidup pribadi. Aku bergaul dengan profesional di bidang yang sama, membangun jaringan yang luas, dan menunjukkan kemampuan terbaikku. Perlahan, namaku mulai dikenal di kalangan bisnis. Aku merasa bangga pada diri sendiri, bukan karena balas dendam, tapi karena aku berhasil bangkit dan menunjukkan kekuatan serta harga diriku. Sementara itu,
Raka mulai merasakan konsekuensi dari tindakannya sendiri. Tanpa kesadaran dan dukungan finansial yang dulu kuberikan, ia mulai menghadapi kesulitan. Selama pernikahan, sebagian besar hartanya dikuras oleh selingkuhannya, dan kini wanita itu telah meninggalkannya ketika uang habis. Raka merasa jatuh, kehilangan status sosial, dan mulai menyesali semua keputusan buruknya. Aku mendengar kabar bahwa ia kini bekerja sebagai bawahan di salah satu perusahaan. Ironisnya, perusahaan itu adalah salah satu yang dulu aku lirik untuk membangun karierku. Aku tersenyum tipis mendengar kabar itu. Hidup memang bisa berbalik arah, dan sekarang aku berada di posisi yang lebih kuat, bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional dan profesional. Hari-hari setelah perceraian, aku mulai fokus sepenuhnya pada diriku sendiri. Aku menyewa apartemen baru, menata rumah dengan selera dan kenyamananku sendiri. Aku juga mulai rutin berolahraga, menjaga penampilan, dan meningkatkan keterampilan profesional. Semua ini bukan sekadar penampilan, tapi simbol bahwa aku telah bangkit dari luka dan pengkhianatan. Aku juga membatasi interaksi dengan Raka. Ia pernah mencoba menghubungi, meminta kesempatan kedua, memohon agar aku kembali, tapi aku menolak dengan tegas. Aku sudah belajar satu hal penting, cinta tanpa kejujuran adalah kehancuran. Aku tidak akan membiarkan diriku tersakiti lagi. Di kantor baru, aku mulai menunjukkan kemampuan manajerial yang luar biasa. Proyek-proyek yang aku tangani berhasil, rekan kerja menghormati keputusanku, dan atasan mulai mempercayai kemampuan strategisku. Aku mulai mendapatkan reputasi sebagai profesional yang kompeten dan tegas. Salah satu momen paling memuaskan adalah ketika aku mendengar kabar bahwa Raka, mantan suamiku, kini menjadi bawahanku di salah satu proyek besar. Ia merasa malu, kecewa, dan sadar bahwa kekayaan dan status yang dulu ia banggakan tidak sebanding dengan kehilangan kepercayaan dan cinta yang tulus. Aku melihat semua itu dengan tenang. Aku tidak menindasnya, tapi membiarkan fakta kehidupan menunjukkan keadilan dengan sendirinya. Aku juga mulai menata kembali kehidupan sosial dan pertemanan. Teman-teman lama yang dulu hilang karena fokus pada keluarga kini kembali menghargai diriku. Aku membangun jaringan baru, berinteraksi dengan profesional sukses, dan belajar untuk menikmati hidup tanpa beban pengkhianatan. Hari demi hari, aku merasa semakin kuat. Luka lama mulai sembuh, dan rasa percaya diri tumbuh dengan pesat. Aku menyadari bahwa pengalaman pahit ini bukan untuk menghancurkan diriku, tapi untuk membangunkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Malam-malamku kini lebih tenang. Aku tidur tanpa rasa cemas atau takut akan kebohongan suami. Setiap pagi aku bangun dengan tekad baru, siap menghadapi tantangan karir dan hidup. Aku mulai menulis jurnal, mencatat pencapaian, dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Dalam perjalanan ini, aku belajar satu hal penting, harga diri dan kejujuran lebih berharga daripada cinta yang dibangun di atas kebohongan. Aku tidak lagi menjadi istri yang tergantung pada suami, tapi wanita mandiri yang mampu meraih sukses dengan kerja keras dan ketekunan. Hari itu, aku menatap diriku di cermin. Wajahku mungkin masih menunjukkan bekas luka emosional, tapi mataku bersinar dengan tekad dan keyakinan. Aku tersenyum tipis, berkata pada diri sendiri. Aku berhasil melewati pengkhianatan dan sakit hati. Sekarang, hidupku adalah milikku sendiri, dan aku akan membuatnya indah. Dengan langkah mantap, aku keluar dari apartemen, menyongsong hari baru. Masa lalu tetap menjadi pelajaran, tapi aku tidak lagi terikat olehnya. Aku bebas, kuat, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak. Setelah perceraian selesai dan luka hati mulai mereda, aku memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada diriku sendiri. Dulu, aku selalu menjadi istri yang setia dan sabar, tetapi sekarang aku tahu, hidupku tidak boleh lagi tergantung pada suami yang mengkhianati kepercayaan. Aku memiliki kemampuan, pendidikan, dan tekad untuk membangun masa depan yang lebih baik. Langkah pertamaku adalah memulihkan karir yang sempat tertunda. Dulu aku lulusan terbaik jurusan manajemen dari universitas ternama, tapi pernikahan membuatku menunda impian dan ambisi. Sekarang, aku menatap dunia profesional dengan mata yang berbeda. Aku mulai mengirimkan lamaran ke perusahaan-perusahaan besar, mempersiapkan CV lengkap dengan pengalaman dan prestasi akademisku. Tidak butuh waktu lama.
Dengan kombinasi prestasi akademis dan pengalaman hidup yang kini lebih matang, aku diterima di posisi manajerial di sebuah perusahaan multinasional. Hari pertamaku di kantor baru terasa menegangkan tapi juga menyenangkan. Aku disambut rekan kerja dan atasan dengan profesionalisme yang membuatku nyaman. Aku mulai menunjukkan kemampuan manajerial yang luar biasa. Proyek-proyek yang aku tangani berjalan lancar, efisiensi meningkat, dan timku merespons kepemimpinan dengan antusias. Setiap keberhasilan kecil menjadi bukti bahwa aku mampu berdiri sendiri tanpa bantuan suami yang dulu selalu kuanggap sebagai sandaran. Dalam beberapa bulan, reputasiku mulai dikenal. Rekan-rekan profesional mulai mempercayaiku, dan atasan memberiku tanggung jawab lebih besar. Aku mulai menangani proyek yang sebelumnya hanya dipegang oleh senior, dan hasilnya selalu memuaskan. Setiap keberhasilan membangun kepercayaan diri dan memberi rasa puas yang tidak bisa digantikan apapun. Di sisi lain, kabar tentang Raka, mantan suamiku, mulai terdengar. Ia mulai menghadapi kesulitan finansial karena sebagian besar hartanya habis dikuras selingkuhannya. Perusahaan tempat ia bekerja pun tidak lagi memberinya posisi tinggi. Ironisnya, ia kini bekerja sebagai bawahan di perusahaan yang awalnya menjadi target karierku. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama di industri yang sama. Senyum tipis muncul di bibirku, bukan karena balas dendam, tapi karena karma bekerja dengan sendirinya. Aku tidak menindasnya, tetapi kehidupan sudah menempatkan kita pada posisi yang berbalik. Setiap hari di kantor, aku bekerja keras, menata proyek dan strategi dengan cermat. Aku mulai membangun tim profesional yang solid, merekrut orang-orang yang berbakat, dan memberikan arahan yang jelas. Dengan cara ini, aku menunjukkan bahwa kesuksesan bukan sekadar soal latar belakang atau koneksi, tetapi tentang kemampuan, dedikasi, dan integritas. Dalam perjalanan ini, aku juga belajar untuk menjadi pemimpin yang tegas tapi adil. Aku memahami bahwa pengalaman hidup memberiku perspektif unik. Aku tahu bagaimana rasanya diremehkan dan diabaikan. Karena itu, aku selalu memperlakukan timku dengan hormat, mendengarkan pendapat mereka, dan memberi kesempatan yang setara. Hal ini membuat timku loyal dan proyek berjalan efisien. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan kesempatan besar, memimpin proyek perusahaan berskala nasional. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah kuhadapi, tetapi aku menerima dengan penuh keyakinan. Aku menata strategi, melakukan analisis pasar, dan memimpin tim dengan disiplin tinggi. Hasilnya melebihi ekspektasi, proyek berhasil mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan dan meningkatkan reputasiku sebagai profesional handal. Sementara itu, Raka mulai merasakan tekanan nyata. Ia bekerja sebagai bawahan, harus menyesuaikan diri dengan aturan yang dulu ia abaikan, dan menghadapi mantan istrinya yang kini menjadi pemimpin. Setiap rapat, setiap keputusan, aku hadir sebagai figur otoritatif yang profesional, tanpa menimbulkan konflik pribadi. Tetapi kehadiranku sudah cukup untuk membuatnya menyadari kesalahan masa lalu. Aku menyadari satu hal, aku tidak perlu membalas dendam secara langsung. Kesuksesan dan profesionalisme yang kubangun sudah menjadi balasan paling manjur. Raka dan selingkuhannya kini hanya bisa menyesali keputusan mereka sendiri. Uang habis, reputasi turun, dan kesempatan emas lepas begitu saja. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menata kehidupan pribadiku. Aku menyewa apartemen yang nyaman, menata rumah dengan selera sendiri, dan membangun rutinitas yang membuatku bahagia. Aku kembali menekuni hobi yang sempat ditinggalkan, mulai olahraga rutin, membaca buku pengembangan diri, dan berinteraksi dengan teman-teman lama yang mendukungku. Kebebasan ini memberiku kekuatan baru. Aku tidak lagi terikat pada kebohongan dan pengkhianatan masa lalu. Aku bisa tidur dengan tenang, bangun dengan semangat, dan menatap masa depan dengan percaya diri. Aku menyadari bahwa pengalaman pahit ini justru membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, tegas, dan mandiri. Dalam dunia bisnis, aku mulai dikenal sebagai pemimpin wanita yang sukses dan berwibawa. Prestasiku semakin diakui, dan tawaran proyek baru datang bertubi-tubi. Aku mulai membangun jaringan profesional yang luas, menghadiri seminar, dan berbicara di forum-forum bisnis. Setiap langkahku menunjukkan bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan kerja keras, dedikasi, dan integritas, bukan karena status sosial atau hubungan pribadi. Suatu hari,
Aku menerima laporan tentang Raka. Mantan suamiku kini menghadapi masalah finansial serius karena selingkuhannya meninggalkannya setelah menghabiskan sebagian besar hartanya. Ia mencoba menghubungiku, memohon agar aku memberinya bantuan, tetapi aku menolak dengan tegas. Aku tidak lagi memiliki ikatan emosional dengannya. Aku tersenyum tipis dan berkata pada diri sendiri, ini adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Kebangkitanku tidak hanya terlihat dari karir dan finansial, tapi juga dari kepercayaan diri dan harga diri yang pulih sepenuhnya. Aku tidak lagi merasa minder atau terintimidasi oleh siapapun, termasuk mantan suami yang dulu selalu dipuja karena statusnya. Kini, aku berdiri sejajar, bahkan di atasnya dalam hal profesionalisme dan kemandirian. Aku mulai merencanakan langkah-langkah strategis berikutnya. Dengan kemampuan manajemen dan pengalaman proyek yang sukses, aku melihat peluang untuk memperluas karierku. Aku mulai memikirkan investasi, peluang bisnis, dan jaringan yang bisa mendukung pertumbuhan profesionalku lebih jauh. Setiap keputusan yang kubuat kini lebih matang, karena aku belajar dari pengalaman pahit yang dulu. Dalam beberapa tahun, aku berhasil membangun reputasi yang kokoh. Aku dikenal sebagai profesional sukses, wanita mandiri, dan pemimpin yang dihormati. Setiap kali aku melihat Raka atau mendengar kabarnya, aku tidak lagi merasa sakit atau marah. Aku tahu, kehidupanku kini jauh lebih baik tanpa kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sehat dan produktif. Aku bekerja dengan penuh dedikasi, membangun tim yang solid, dan menikmati setiap pencapaian yang aku raih. Aku juga mulai membangun relasi yang tulus dengan orang-orang di sekitarku, tanpa ada rasa curiga atau takut akan pengkhianatan. Kebahagiaan yang aku rasakan kini bukan karena membalas dendam, melainkan karena aku berhasil menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku bisa menikmati hidup, karir, dan kebebasan finansial tanpa terikat pada masa lalu. Aku belajar bahwa kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk bangkit, belajar dari pengalaman, dan membangun hidup sendiri. Malam-malamku kini lebih tenang. Aku tidur dengan kepala tegak, mengetahui bahwa masa depan ada di tanganku. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku telah membuktikan satu hal, wanita yang kuat, cerdas, dan berdedikasi tidak akan pernah dihancurkan oleh pengkhianatan. Dan saat aku menatap jendela apartemenku yang menghadap kota malam, aku tersenyum tipis, berkata pada diri sendiri, luka ini bukan akhir, tapi awal dari hidupku yang baru. Aku bangkit, aku sukses, dan aku bahagia. Tidak ada yang bisa mengambil itu dariku. Beberapa tahun telah berlalu sejak aku menyelesaikan perceraian dengan Raka. Kehidupan baru yang kubangun terasa stabil, sukses, dan penuh kepuasan. Aku tidak lagi tergantung pada siapapun, dan setiap langkahku kini adalah hasil kerja keras, kemampuan, dan keputusan bijak. Karierku terus berkembang, reputasiku semakin kuat, dan aku mulai dikenal di kalangan profesional sebagai wanita mandiri yang sukses. Sementara itu, kabar tentang Raka mulai terdengar dari berbagai sumber. Mantan suamiku, yang dulu berpendidikan tinggi, memiliki pekerjaan mapan, dan reputasi yang baik di kalangan bisnis, kini menghadapi kenyataan pahit. Semua aset dan uangnya sebagian besar dikuras oleh selingkuhannya, wanita yang selama ini menempati hatinya dan rumahnya. Wanita itu ternyata hanya memanfaatkan Raka untuk keuntungan materi, tanpa ada rasa cinta atau loyalitas. Raka yang dulu sombong dan percaya diri kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia kehilangan segalanya. Ia mulai bekerja sebagai bawahan di perusahaan yang lebih kecil, jauh dari posisi strategis dan nyaman yang dulu ia miliki. Setiap hari, ia harus melapor kepada atasan, menghadapi tekanan kerja, dan menyesuaikan diri dengan aturan yang dulu ia abaikan. Aku mendengar kabar ini dari teman-teman di kantor. Aku tersenyum tipis, bukan karena kesenangan yang berlebihan, tetapi karena karma berjalan dengan sendirinya. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan buruk yang ia buat, mengkhianati kepercayaan, berselingkuh, dan meremehkan diriku. Kini, hidupnya adalah cermin dari tindakannya sendiri. Sementara itu, aku terus membangun karir. Aku kini memimpin divisi strategis di perusahaan, menangani proyek-proyek besar yang mendatangkan keuntungan signifikan. Keberhasilanku semakin terlihat, dan reputasi profesionalku semakin kuat.
Aku merasa bangga pada diriku sendiri karena mampu bangkit dari luka emosional, mengatasi kekecewaan, dan menunjukkan kemampuan sejati. Ironisnya, dunia profesional kini memperlihatkan pembalikan peran. Raka, mantan suamiku, berada di bawah kepemimpinanku dalam proyek tertentu. Ia harus menyesuaikan diri dengan aturan dan strategi yang aku tetapkan, sedangkan dulu aku hanya bisa diam saat ia menjadi figur otoritatif dalam rumah tangga dan bahkan di beberapa urusan profesional. Hari pertama Raka bekerja sebagai bawahanku terasa aneh tapi memuaskan. Aku menyambutnya secara profesional, tanpa menyindir atau mempermalukannya, tetapi setiap keputusan dan arahan yang kuberikan menunjukkan kemampuan dan integritasku. Ia mencoba menutupi rasa cemas dan malu, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang jelas terpancar darinya. Aku menegaskan satu hal kepada timku, termasuk Raka. Kita fokus pada proyek ini dengan profesionalisme. Semua keputusan diambil berdasarkan fakta, data, dan strategi terbaik. Tidak ada tempat untuk kesalahan atau ego pribadi. Setiap langkah yang kubuat, setiap arahan yang kuberikan, membuat Raka sadar bahwa masa lalunya yang sombong kini berubah. Ia harus belajar menghargai profesionalisme dan dedikasi, sesuatu yang dulu ia anggap remeh dalam menghadapi kehidupan bersama. Di sisi lain, aku terus menata kehidupanku secara pribadi. Apartemen baru yang kukontrak terasa nyaman, dan aku mulai membangun rutinitas sehat. Olahraga, membaca buku pengembangan diri, dan pertemanan profesional menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Semua ini bukan sekadar aktivitas, tetapi simbol kekuatan dan kemandirian yang berhasil kubangun setelah pengkhianatan dan perceraian. Keberhasilan finansial dan profesional membuatku semakin percaya diri. Aku mulai merencanakan investasi dan peluang bisnis sendiri, memanfaatkan pengalaman manajerial dan jaringan luas yang kubangun selama bertahun-tahun. Setiap langkah kuambil dengan perhitungan matang, memastikan bahwa masa depanku aman dan berkelanjutan. Suatu hari, Raka mencoba menghubungiku secara pribadi. Ia meminta kesempatan kedua, memohon agar aku memberinya bantuan finansial, bahkan berharap aku bisa memaafkan dan kembali. Aku mendengarkan dengan tenang, menatap matanya yang penuh penyesalan. Raka, kataku pelan tapi tegas, semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku sudah membangun hidupku, karierku, dan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak bisa lagi kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Raka hanya bisa menunduk, menyadari bahwa semua upaya untuk kembali kepadaku sia-sia. Ia menyesal, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Aku tidak marah atau dendam, tapi aku tegas. Hidupku tidak lagi tergantung pada orang yang pernah mengkhianatiku. Dalam dunia profesional, aku mulai menunjukkan kemampuan manajerial yang lebih matang. Proyek-proyek besar berhasil ditangani, tim menjadi lebih solid, dan hasil kerja yang kubangun mendatangkan keuntungan yang signifikan. Reputasiku semakin diakui di kalangan bisnis, dan aku mulai menerima undangan sebagai pembicara dalam seminar-seminar profesional. Setiap keberhasilan membuatku semakin yakin bahwa keputusan untuk melepaskan Raka adalah tepat. Aku belajar bahwa kekuatan sejati wanita bukan hanya pada kemampuan finansial, tetapi pada ketegasan, integritas, dan keberanian untuk berdiri sendiri. Raka, di sisi lain, terus menghadapi kesulitan. Selingkuhannya yang menguras hartanya meninggalkannya, posisi pekerjaan menurun, dan reputasi profesional mulai dipertanyakan. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang berbeda drastis dari masa lalunya. Aku tidak lagi terganggu dengan kehadirannya di kantor. Aku tetap profesional, fokus pada tim dan proyek, tetapi secara diam-diam aku merasa puas melihat bagaimana karma berjalan. Semua yang dulu disia-siakan oleh Raka kini menjadi pelajaran berharga bagiku dan juga sebagai bukti bahwa pengkhianatan memiliki konsekuensi nyata. Dalam beberapa bulan, aku berhasil mengembangkan proyek baru yang bahkan melampaui target perusahaan. Aku membuktikan bahwa kesuksesan tidak datang dari hubungan pribadi atau latar belakang sosial, tetapi dari dedikasi, kerja keras, dan kemampuan nyata. Aku juga mulai membangun jaringan profesional yang lebih luas. Aku menghadiri konferensi, bertemu dengan profesional sukses, dan belajar strategi bisnis terbaru. Semua ini membuatku semakin kuat, mandiri, dan dihormati. Setiap kali aku melihat Raka, aku tidak lagi merasakan sakit atau marah.
Aku hanya merasa lega karena aku berhasil membangun hidup yang lebih baik, sementara ia menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Aku belajar satu hal penting. Kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri dan menghargai diri sendiri, bukan dari orang lain. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menikmati hasil kerja kerasku. Karir yang sukses, kehidupan pribadi yang stabil, dan rasa percaya diri yang pulih membuatku merasa utuh kembali. Aku tahu, pengalaman pahit dulu bukanlah akhir, tetapi awal dari kebangkitan dan kesuksesan sejati. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa semua yang terjadi memiliki tujuan. Mengajarkanku untuk tidak pernah meremehkan diri sendiri, tidak bergantung pada orang yang tidak setia, dan membangun hidup dengan integritas dan dedikasi. Aku kini berdiri sebagai wanita yang kuat, profesional sukses, dan pribadi yang bebas dari belenggu pengkhianatan. Dan saat malam tiba, aku menatap kota dari apartemenku, tersenyum tipis, dan berkata pada diri sendiri, "Ini adalah hidupku, hasil kerja keras dan keberanian. Aku bangkit dari luka, sukses, dan bahagia. Tidak ada yang bisa mengambil itu dariku, termasuk mantan suami dan pelakor yang dulu mencoba menghancurkanku." Beberapa tahun setelah perceraian, hidupku berubah total. Semua luka, sakit hati, dan pengkhianatan yang dulu kurasakan kini menjadi bahan bakar untuk keberhasilan dan kebahagiaanku. Aku bukan lagi wanita yang bergantung pada mantan suami atau siapapun. Aku berdiri sendiri, mandiri, dan dihormati di dunia profesional. Perusahaan tempatku bekerja terus memberi proyek-proyek besar dan strategis. Keberhasilan yang kubangun bukan hanya membuatku dikenal, tetapi juga memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. Setiap keputusan yang kubuat selalu didasarkan pada analisis mendalam, strategi matang, dan intuisi manajerial yang tajam. Aku belajar dari pengalaman, dari kegagalan yang mungkin terjadi, dan dari proses panjang membangun hidup kembali. Suatu hari, aku diundang menjadi pembicara dalam seminar bisnis berskala nasional. Aku berbicara tentang strategi manajemen, kepemimpinan, dan pengelolaan tim yang efektif. Tapi di balik itu, aku juga menyisipkan kisah tentang keteguhan, integritas, dan keberanian menghadapi pengkhianatan. Tanpa menyebut nama siapapun, audiens bisa merasakan bahwa aku berbicara dari pengalaman nyata. Aku melihat banyak mata menatap penuh kagum. Para profesional yang hadir menghargai perjalanan hidupku, menghormati keteguhan dan kemampuan yang kubangun sendiri. Aku merasa puas, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena aku berhasil membuktikan bahwa wanita bisa sukses, mandiri, dan kuat meski pernah dikhianati. Di sisi lain, kabar tentang Raka, mantan suamiku, terus terdengar. Ia semakin terpuruk secara finansial karena uangnya dikuras pelakor. Ia mencoba bangkit dengan bekerja keras, tapi reputasi dan posisi sosialnya tidak lagi sama. Kini ia hanya seorang bawahan, tanpa kendali, dan harus menyesuaikan diri dengan aturan yang dulu ia abaikan. Raka mulai mencari cara untuk menghubungiku, berharap aku mau memaafkan atau memberinya kesempatan kedua. Suatu hari, ia datang ke kantorku dengan ekspresi putus asa dan menunduk penuh penyesalan. Aku menatapnya dengan dingin, tetap profesional, tapi hatiku tegas, tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan di hidupku. "Evi, aku menyesal. Aku kehilangan segalanya. Tolong beri aku kesempatan kedua," katanya, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis, tapi penuh ketegasan. "Raka, semua yang terjadi adalah konsekuensi pilihanmu sendiri. Aku sudah membangun hidupku, karierku, dan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan." Ia mencoba mengelak, memohon, bahkan mengingat masa lalu di mana aku mencintainya tulus. Tapi aku tetap tegas. Aku tahu, membiarkan dirinya kembali hanya akan merusak lagi harga diriku dan keberhasilanku yang telah kubangun dengan susah payah. Hari-hari berikutnya, aku semakin fokus pada proyek besar yang sedang kubangun. Aku memimpin tim dengan disiplin tinggi, memastikan setiap langkah terencana dengan matang. Hasilnya luar biasa. Proyek berhasil melampaui target, mendatangkan keuntungan besar, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Namaku semakin dikenal di dunia bisnis sebagai wanita profesional yang sukses dan kredibel. Keberhasilan ini membuatku semakin percaya diri.
Aku mulai merencanakan ekspansi karir, membuka peluang usaha kecil di samping pekerjaanku, dan membangun jaringan profesional yang luas. Semua ini kulakukan tanpa tergantung pada siapapun, membuktikan bahwa aku mampu menciptakan kesuksesan dengan kemampuanku sendiri. Suatu hari, Raka datang lagi, kali ini dengan nada lebih putus asa. Ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali kepadaku. Segala upaya untuk memulihkan diri secara finansial juga lambat karena banyak proyek dan aset yang ia hilangkan akibat tindakan pelakor. Ia hanya bisa menatapku dengan penyesalan mendalam. Aku salah, Evie. Aku kehilangan segalanya karena aku bodoh. Tolong, beri aku kesempatan, katanya lagi. Aku menatapnya lama, merasakan campuran perasaan, sakit hati dulu, marah, tapi juga damai karena kini aku tidak lagi tergantung padanya. Aku mengambil napas dalam, berkata dengan suara tenang tapi tegas. Raka, aku sudah memaafkanmu dalam hati, tapi hidupku tidak bisa lagi tergantung padamu. Pelajaran ini harus menjadi pengalamanmu sendiri. Aku tidak akan kembali, dan aku tidak akan membiarkan pengkhianatan itu mengendalikan hidupku lagi. Hidupku sudah lebih baik tanpamu. Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa semua yang hilang adalah konsekuensi dari tindakannya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Aku tetap tegas, tapi tidak menambah luka dengan membalas dendam. Aku memilih keberhasilan dan harga diri daripada amarah. Dalam dunia profesional, keberhasilanku semakin terlihat. Aku mulai mendapatkan tawaran proyek besar dari perusahaan lain, konsultan internasional, dan bahkan beberapa investor yang tertarik bekerja sama denganku. Aku tidak lagi sekadar karyawan, tetapi menjadi figur yang dihormati dan diandalkan. Aku juga memulai investasi pribadi, membangun usaha sampingan yang menjanjikan, dan memastikan setiap langkahku berdampak positif pada kehidupan finansial dan profesional. Setiap keberhasilan yang kubangun adalah bukti bahwa aku mampu bangkit dari luka, mengatasi pengkhianatan, dan mencapai puncak kesuksesan tanpa bantuan mantan suami. Di sisi lain, Raka mulai benar-benar merasakan kehancuran akibat pelakor. Ia kehilangan sebagian besar aset dan uang yang dulu ia banggakan. Selingkuhannya meninggalkannya begitu saja setelah menghabiskan sumber daya yang ada. Kini ia sadar bahwa wanita itu hanya memanfaatkan uang dan posisi, bukan cinta. Aku mengetahui semua ini dari laporan teman dan rekan profesional. Rasanya puas, tapi bukan karena balas dendam. Aku puas karena karma bekerja, dan aku membuktikan bahwa integritas dan kerja keras lebih berharga daripada kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari berlalu, dan aku mencapai puncak karir. Aku memimpin proyek-proyek besar, mendapatkan penghargaan profesional, dan menjadi contoh bagi banyak wanita muda yang ingin sukses. Aku mulai dikenal tidak hanya karena prestasi, tapi juga karena ketegasan, keberanian, dan integritas yang kubangun dari pengalaman pahit masa lalu. Aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan dan kesuksesan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri, menjaga integritas, dan berani mengambil keputusan sulit. Pengkhianatan Raka menjadi pelajaran berharga yang membuatku lebih kuat, bijak, dan profesional. Suatu malam, ketika menatap kota dari apartemenku yang nyaman, aku tersenyum tipis. Aku mengingat perjalanan panjang yang kulalui, pengkhianatan, rasa sakit, perceraian, dan akhirnya bangkit menjadi wanita sukses yang mandiri. Aku sadar bahwa semua pengalaman itu membentuk siapa aku sekarang, kuat, tegas, dan mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak. Aku tahu, Raka akan selalu menyesal, tetapi aku tidak lagi peduli. Aku tidak membutuhkan pengakuan atau cinta darinya. Aku memiliki hidupku sendiri, karierku, dan kebahagiaanku. Aku telah membuktikan bahwa wanita yang kuat tidak akan hancur karena pengkhianatan, melainkan akan bangkit dan menaklukkan dunia dengan kemampuan dan tekadnya sendiri. Dan saat aku menutup mata malam itu, aku berkata pada diri sendiri dengan penuh keyakinan. Hidupku adalah milikku. Aku bangkit dari luka, sukses, dan bahagia. Tidak ada yang bisa mengambil itu dariku, termasuk mantan suami dan pelakor yang dulu mencoba menghancurkanku. Aku bebas, kuat, dan tak tergoyahkan. Setelah semua luka, pengkhianatan, dan perjuangan panjang, aku akhirnya berdiri di puncak hidupku sendiri.
Masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan sakit hati telah berubah menjadi pelajaran berharga yang mengajarkanku untuk menjadi lebih kuat, tegas, dan mandiri. Aku menatap masa depan dengan kepala tegak, tahu bahwa setiap langkahku kini adalah hasil keputusan dan kerja kerasku sendiri. Setelah perceraian, aku fokus membangun kembali karierku. Dulu, pendidikan terbaik yang kupunyai sempat tertunda karena pernikahan, tetapi kini aku memanfaatkannya sepenuhnya. Setiap proyek yang kutangani menjadi bukti kemampuan manajerial, strategi, dan kepemimpinan yang kukembangkan dari pengalaman hidup. Aku tidak lagi menjadi istri yang tergantung pada suami, tetapi profesional yang dihormati dan diandalkan. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah ketika aku memimpin proyek nasional besar yang melibatkan banyak perusahaan dan tim profesional. Proyek itu berjalan sempurna, mencapai target bahkan melampaui ekspektasi, dan membawa keuntungan signifikan. Reputasiku di dunia bisnis pun semakin dikenal, dan aku mulai menerima undangan untuk berbicara di forum-forum profesional dan seminar internasional. Aku berbagi pengalaman hidup, bukan untuk menyakiti siapapun, tetapi sebagai inspirasi bahwa wanita bisa bangkit dari luka dan mencapai kesuksesan tanpa bergantung pada orang lain. Di sisi pribadi, aku menata kehidupan baru yang nyaman dan tenang. Apartemen yang kukontrak menjadi tempatku membangun rutinitas sehat dan produktif. Aku mulai olahraga rutin, membaca buku pengembangan diri, dan memperluas jaringan pertemanan profesional yang tulus. Setiap malam aku tidur dengan damai, tanpa rasa takut atau khawatir akan pengkhianatan yang dulu menghantui tidurku. Mantan suamiku, Raka, kini menghadapi konsekuensi nyata dari tindakannya sendiri. Selingkuhannya meninggalkannya begitu saja setelah menghabiskan sebagian besar hartanya, meninggalkan ia dalam kesulitan finansial dan reputasi yang menurun. Ia mencoba menghubungiku, meminta kesempatan kedua, tetapi aku tetap tegas. Aku sudah membangun hidupku sendiri dan tidak akan kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan. Karma berjalan sebagaimana mestinya, dan aku melihatnya sebagai bukti bahwa kejujuran dan integritas selalu menang pada akhirnya. Aku merasa damai ketika melihat mantan suamiku menyesal. Bukan karena aku ingin menyakitinya, tetapi karena kini aku bebas dari bayang-bayang pengkhianatan dan bisa fokus membangun hidupku sendiri. Setiap keberhasilan yang kuterima adalah bukti bahwa aku mampu menghadapi dunia dengan kemampuan dan keteguhan sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan atau cinta dari orang yang pernah mengkhianatiku. Kesuksesan finansial dan profesional membuatku percaya diri. Aku memulai beberapa investasi pribadi, membuka usaha sampingan, dan membangun jaringan bisnis yang kuat. Semua keputusan kulakukan dengan perhitungan matang, memastikan bahwa masa depan dan stabilitas finansialku aman. Aku menikmati hasil kerja kerasku tanpa rasa takut atau cemas, karena setiap langkah yang kutempuh kini adalah milikku sepenuhnya. Dalam kehidupan sosial, aku mulai menata ulang lingkaran pertemanan. Teman-teman lama yang dulu hilang kini kembali menghargai diriku, dan aku juga bertemu banyak orang baru yang mendukung perjalanan profesionalku. Aku belajar bahwa lingkungan yang sehat dan dukungan positif sangat penting untuk keberhasilan dan kebahagiaan. Tidak hanya itu, aku juga mulai memberi inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami pengalaman serupa. Aku berbagi cerita tentang bangkit dari pengkhianatan, membangun karir dari nol, dan menegakkan harga diri. Banyak yang menghubungiku untuk meminta saran, dan aku merasa senang bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Aku menyadari bahwa pengalaman pahitku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk membimbing orang lain agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Di dunia profesional, aku semakin dikenal sebagai pemimpin wanita yang tegas, cerdas, dan berintegritas. Aku memimpin tim-tim besar, menata proyek-proyek strategis, dan memastikan setiap langkah berjalan efisien. Reputasiku semakin dihormati, dan tawaran proyek dari berbagai perusahaan dan investor mulai berdatangan. Aku tahu, semua ini bukan sekadar keberuntungan, tetapi hasil dari tekad, kerja keras, dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit. Dalam kehidupan pribadi, aku menikmati ketenangan. Aku tidur dengan damai setiap malam, bangun dengan semangat setiap pagi, dan merencanakan masa depan tanpa takut dikhianati. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dahulu, karena kebahagiaan sejati selalu dimulai dari diri sendiri. Sementara itu,
Mantan suamiku Raka tetap berada pada posisi yang jauh berbeda. Ia kehilangan banyak kesempatan dan aset karena kesalahan masa lalunya. Pelakor yang dulu memanfaatkan dirinya kini meninggalkannya, dan ia harus belajar menanggung konsekuensi dari tindakannya sendiri. Aku tidak lagi marah atau dendam. Aku hanya merasa lega, karena kini aku berdiri di posisi yang lebih kuat, mandiri, dan bahagia. Hari-hari berlalu, dan aku semakin menikmati keberhasilan yang kubangun sendiri. Aku memimpin tim besar, menangani proyek penting, dan menjadi figur yang dihormati di dunia profesional. Aku juga membangun kehidupan pribadi yang nyaman dan stabil, dengan teman-teman yang tulus dan mendukung. Setiap pencapaian membuatku semakin yakin bahwa aku mampu menghadapi dunia tanpa bergantung pada siapapun. Malam itu, aku menatap kota dari jendela apartemenku. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang di bumi, dan aku tersenyum tipis. Aku teringat semua perjalanan panjang yang kulalui, pengkhianatan, luka, perceraian, dan perjuangan membangun hidup baru. Semua itu membentukku menjadi pribadi yang kuat, tegas, dan mandiri. Aku tahu, hidupku sekarang adalah hasil keputusan, kerja keras, dan keteguhan diriku sendiri. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang bisa mengganggu ketenangan atau kebahagiaanku. Aku bebas, sukses, dan bahagia. Dan saat menutup mata malam itu, aku berkata pada diri sendiri, hidupku adalah milikku. Aku telah bangkit dari luka, membangun kesuksesan, dan menemukan kebahagiaan sejati. Tidak ada yang bisa mengambil itu dariku, termasuk mantan suami dan pelakor yang dulu mencoba menghancurkanku. Aku bebas, kuat, dan tak tergoyahkan. Aku tersenyum lagi, menyadari bahwa semua pengalaman pahit dulu ternyata membawa aku ke puncak kehidupan yang baru. Hidupku kini bukan hanya tentang kebebasan finansial atau kesuksesan profesional, tetapi juga tentang harga diri, keberanian, dan kemampuan untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Dalam damainya malam itu, aku tahu satu hal pasti, aku sudah memenangkan hidupku sendiri. Tidak ada pengkhianatan, kebohongan, atau penyesalan orang lain yang bisa merusak perjalanan ini. Aku telah bangkit, sukses, dan menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini kucari. Dan dengan keyakinan itu, aku menatap masa depan dengan senyum lebar, siap untuk menghadapi segala kemungkinan, menikmati setiap detik hidupku, dan membuktikan bahwa seorang wanita yang kuat tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menaklukkan dunia dengan keteguhan, keberanian, dan integritasnya.